Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar yang hebat, selamat berjumpa kembali dengan saya Haryanto di Pembelajar Channel. Sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana berlatih secara mandiri tentang kurikulum Merdeka melalui HP atau Android kita dengan memanfaatkan aplikasi Merdeka Mengajar. Nah sahabat, bagaimana caranya? Yuk mari kita simak video tutorial berikut ini. Baik sahabat pembelajar yang hebat, kita mulai prosesnya dengan proses instalasi aplikasi Merdeka Mengajar. Kita masuk ke Play Store, kemudian kita ketikkan Merdeka Mengajar pada kolom pencarian. Ya, kita okekan. Nah, sahabat, sebelum kita klik install, nah inilah kira-kira tampilan dari aplikasi Merdeka Mengajar nantinya. Nah, kita lanjutkan. Kita klik install ya untuk selanjutnya. Baik sahabat pembelajar yang hebat, kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Ini masih berjalan ya. Ya, ini sudah hampir selesai. Nah, kita klik buka di bagian bawah kanan ya. Nah, ini tampilan dari menu aplikasi Merdeka Mengajar, sahabat hebat. Ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, kemudian ada asesmen murid, dan perangkat ajar. Nah, ini semua bisa kita jadikan sebagai ya, modal kita untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Ya. Selanjutnya kita klik masuk ya sahabat, supaya kita bisa login menggunakan akun kita. Klik masuk dengan Google. Nah, kita cari akun pembelajaran kita atau belajar ID kita klik. Nah, ini sahabat, kita sudah masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar, login menggunakan akun pembelajaran kita. Nah, untuk kita melakukan pelatihan secara mandiri, kita klik di bagian pelatihan mandiri ya sahabat ya. Nah, di sini kita bisa berlatih secara mandiri untuk persiapan kita menerapkan kurikulum Merdeka. Ya. Nah, ini sahabat hebat, di dalam menu pelatihan mandiri ini banyak sekali ya tema-tema atau modul-modulnya. Ya, ada Merdeka Belajar, kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila. Ini karena saya guru SD ya, masuk menggunakan akun SD, ini ada perencanaan pembelajaran SD, ada asesmen SD, kemudian penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD,
Ada juga materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk contoh dalam video ini, sahabat hebat, nah, kita ambil yang Merdeka Mengajar ya, Merdeka Belajar ya, mohon maaf, Merdeka Belajar. Nah, ini ada penjelasannya. Ya, topik Merdeka Belajar. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD ya, dan seterusnya, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, di sini sahabat juga ada menu webinar jika kita mengikuti webinar. Ya, di situ ada jadwal-jadwalnya. Ini ada mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ini modul-modulnya ya sahabat ya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ada aksi nyata juga. Jadi ada di topik Merdeka Belajar ini ada 5 modul dan ada aksi nyatanya. Baik, modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini ya belajar, ada menu belajar materi dan ada kerjakan post test. Nah, belajar materi dalam modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini dalam modul ini kita akan belajar 2 hal ya, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Daftar materinya ada mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya. Langkah penyelesaian modul ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah belajar materinya dengan menonton video sampai selesai. Kemudian mengerjakan post test ya. Nah, ini kita masuk ke belajar materi ya, sahabat ya. Nah, di sini mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, caranya kita klik di menonton video ya, itu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, itu kita klik, kita tonton dulu videonya nanti. Baru kita kerjakan latihan. Selanjutnya kita isi cerita reflektif. Itu tahapan-tahapannya ya sahabat ya. Jadi kita tonton videonya dulu sampai selesai. Kemudian kita isi latihan pemahamannya, kita kerjakan latihan pemahamannya dan isi refleksinya. Baik sahabat, nah ini kita akan nonton video yang pertama dulu. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langsung kita tonton ya sahabat ya videonya. Kita pahami, kita simak dengan seksama videonya supaya kita memahami materi apa yang disampaikan dalam video. Nah, sahabat pembelajar yang hebat, ya, karena ini merupakan contoh cara pengerjaan dalam video ini, maka di sini saya percepat ya. Tapi dalam realnya, tolong diusahakan ditonton benar-benar, disimak sampai selesai ya, jangan di skip ya sahabat ya. Nah, jika sudah selesai menontonnya atau melalui tahap menontonnya, akan tercentrang hijau ya sahabat. Lingkarannya menjadi hijau, centang putih. Selanjutnya kita isi latihan pemahaman. Kita klik di latihan pemahaman. Kita kerjakan.
Nah, sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Nah, kita baca soalnya. Kemudian kita tentukan satu jawaban. Di sini saya jawab memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jika sudah yakin jawaban kita benar, kita klik ya. Kemudian kita klik lanjut lagi. Itu benar jawaban kita ya sahabat ya. Nah, jika seperti ini, selamat latihan pemahaman selesai. Kita klik kembali ke materi. Nah, selanjutnya sahabat itu sudah dicentrang ya. Selanjutnya kita klikkan di tulis refleksi ya. Nah, di sini baca pertanyaannya sahabat. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Nah, jika ada pertanyaan seperti ini isilah sesuai dengan diri kita ya sahabat ya. Di sini coba saya isi peran sebagai fasilitator ya. Fasilitator yang memberdayakan potensi ya, maksudnya sahabat ya, potensi diri murid. Jika sudah yakin selesai, kita klik simpan ya sahabat ya. Itu sudah tercentrang, berarti kita di materi yang pertama ini sudah selesai. Nah, kita klik di materi selanjutnya, apa peran saya sebagai guru. Sama tahapannya sahabat ya, kita tonton video dulu, kita kerjakan latihan pemahaman, kemudian kita isi refleksi. Ya seperti ini sahabat, ya simak dengan seksama dengan betul-betul supaya bisa mendapatkan pemahaman yang benar terkait materi yang disampaikan dalam video. Ya, apa peran saya sebagai guru? Nah, tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Jadi dalam video ini sahabat, kita diajak untuk berefleksi bersama terkait peran sebagai guru selama ini. Nah, jika sudah selesai sahabat, nah, kita klik latihan pemahaman. Ya, sama seperti yang di awal tadi, kita kerjakan, kita jawab pertanyaannya. Ya, di sini sebagai guru tindakan yang perlu dilakukan adalah saya jawab menyelaraskan peran guru. Ternyata benar ya. Klik kembali ke materi. Baik, sudah materi yang kedua. Selanjutnya kita isi refleksi ya sahabat ya. Menurut Anda, guru seperti apa Anda di mata murid-murid Anda? Nah, ini ya jelaskan saja kondisi real kita itu di mata murid kita seperti apa.
Jadi usahakan dalam mengisi refleksi ini juga disesuaikan dengan pertanyaannya ya sahabat ya. Di mata murid-murid saya ada itu maksudnya adalah ya sahabat ya. Sebenarnya maksudnya adalah ya. Adalah guru yang dapat menyelaraskan peran sebagai guru dengan konteks. Ini saya menjawabnya sesuaikan dengan materinya ya. Murid dan zamannya. Nah, kita klik. Nah, ini sudah selesai di tahapan materi yang kedua. Di materi yang selanjutnya kita klik di ingin menjadi guru seperti apa saya. Ya, sama tahapannya ya sahabat. Jadi kita tonton videonya dulu. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Nah, video ini mengajak kita memproyeksikan menjadi guru seperti apa di masa depan. Nah, sama ya sahabat ya. Kita sudah selesai nonton videonya, kita klik latihan pemahaman dan kita kerjakan soalnya. Berikut ini hal-hal yang dilakukan guru untuk menginspirasi muridnya. Kecuali, jadi kalau kecuali ini yang bukan ya. Berarti yang bukan dilakukan guru untuk menginspirasi apa? Bisa jawab mempermalukan di depan murid lain. Nah, klik lanjut. Nah, ternyata benar jawabannya. Selamat latihan pemahaman selesai. Klik kembali ke materi. Nah, sudah selesai 3 materi, kita isi refleksi yang ketiga. Jika Anda bisa kembali ke masa depan di mana Anda menjadi murid di bangku sekolah, siapa guru yang ingin Anda belajar dengannya? Jadi guru yang didambakan murid. Sini saya isi, jika saya kembali pada masa menjadi murid, saya merindukan sosok seorang guru yang dapat menginspirasi saya. Ya, jika sudah cukup klik simpan.
Nah, sudah tercentrang. Ya, kita klik panah yang mengarah kembali, ya, kembali ke modul. Belajar materi sudah tuntas. Sekarang tahapan berikutnya, klik dikerjakan post test. Nah, pedoman mengerjakan post test, ya, baca baik-baik sahabat. Yang pertama, soal dapat dikerjakan secara acak namun wajib dijawab semuanya. Setelah selesai menjawab semua soal, ya, klik kumpulkan untuk mendapatkan penilaian atau rekomendasi. Jika sudah yakin, klik mulai mengerjakan. Ini soalnya di bagian yang pertama ini ada 10, ya sahabat, ada 10 soal. Ya, kita isi satu persatu sampai terisi semuanya sahabat. Ya, kita isi ya sahabat ya. Soal kedua dan soal berikutnya. Sampai semuanya terisi. Kita cermati betul-betul sahabat soalnya. Jadi menurut saya walaupun pelatihan ini sifatnya mandiri, kita lakukan dengan serius ya, artinya dengan sebaik-baiknya, tidak asal-asalan gitu. Kita cermati betul soalnya, kita simak betul materinya supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, soal kelima dari 10, seorang guru sebagai guru ya. Nah, ini soal ke-6 untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya mendidik anak. Ki Hajar Dewantara menyamakan seperti soal ke-7. Murid-murid kita saat ini adalah generasi digital natif. Dengan menjadi guru, apa yang kelak akan dibentuk dengan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan? Ya, soal ke-9, untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan apa yang perlu dimiliki seorang guru?
Oke, soal yang terakhir, jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati, maka ia perlu melakukan hal-hal berikut, kecuali berarti yang bukan ya. Baik, jika sudah selesai semua jawaban kita cek ulang. Nah, ini sahabat masih ada kesempatan jika ingin mengubah, klik ubah ya. Namun jika yakin sudah benar jawabannya, kita klik kumpulkan. Nah, ini hasilnya sahabat, hasil verifikasinya, hasil pemeriksaannya luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa kembali ke modul dan lanjutkan. Namun jika hasilnya belum baik, ya belum sangat baik, itu artinya sebaiknya kita ulang kembali materinya atau kita ulang kembali mengerjakan post testnya. Lebih baik lagi kalau kita pelajari lagi modulnya. Nah, modul 1 sudah selesai sahabat ya, sudah tercentrang. Kita tinggal lanjutkan ke modul 2 ya, mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, dan yang terakhir aksi nyata ya, Merdeka Belajar. Nah, itulah sahabat hebat yang bisa kita lakukan untuk berlatih secara mandiri ya, mempersiapkan diri untuk menerapkan kurikulum merdeka. Ini terutama sekali bagi sahabat-sahabat pembelajar yang sekolahnya memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka mengajar, kurikulum merdeka maksudnya secara mandiri. Nah, sahabat hebat, perlu juga kita ketahui, kita pelajari itu nih ya, tentang kurikulum merdeka. Ya, supaya kita punya pemahaman yang benar apa itu kurikulum merdeka, sebaiknya dipelajari ya, diklik di tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini nanti akan ada materi tentang prinsip dasar ya. Kemudian penerapan kurikulum. Di prinsip dasar itu nah, ini ya isinya tentang pembelajaran paradigma baru, kemudian tentang profil pelajar Pancasila, tentang capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, tentang perangkat ajar, kemudian tentang asesmen. Nah, ini kalau di bagian menu penerapan kurikulum ini ada profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran PAUD, kemudian capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran SD, SMA, dan seterusnya. Jadi ini sangat penting ya sahabat ya, kita pelajari juga selain di menu pelatihan mandiri. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Selamat belajar secara mandiri.